Jumlah pemain naturalisasi Timnas Indonesia di era kepelatihan Sintayong sudah berjumlah 11 orang dan bisa membuat susunan pemain sendiri. Hingga menjelang pertengahan 2024 sudah ada 11 pemain naturalisasi yang diresmikan PSSI. Kita tidak bisa bikin gol. Coba lihat. Pemain strikernya naturalisasi itu cuma yang nomor 11 itu siapa? Struik. Yang lainnya kamu lihat sendiri, nendang bola ke langit ketujuh semua itu. Lebih dekat lagi. Nendang bola ke langit ketujuh semua. Jadi main bola ini harus bikin gol. Tiru itu Messi, tiru itu Ronaldinho, tiru itu Cruyff. Main bolanya mudah dan bikin gol. Itu tujuan main bola kan, tujuan kita menang. Bukan draw, bukan ini. Dan satu yang paling penting di sepak bola ini, mesti ada kejujuran di sepak bola ini. Maksudnya? Kejujuran dalam pertandingan, benar-benar kalian pakai merah putih itu benar-benar berjuang. Jangan inilah, itulah, minta ini. Satu contoh, saya marah besar. Marcelino, dia maksud syuting untuk bagus, efek bolanya. Kalau itu kurang efek, ya kurang efek, jadi bolanya melambung. Tapi jangan pemain itu mencela temannya sendiri. Rame nih di netizen bahwa Arhan bilang dia mau makan seolah-olah serakah. No. Itu kalau dikasih bola Arhan, saya tahu kualitas Arhan. Hanya melempar bola saya, nggak bisa apa-apa anak ini. Oke. Tapi luar biasa, 75 tahun tahu netizen, ini luar biasa. Ya. Pak, kita ini dilatih di penalti area. Tiap hari latihan di penalti area, depan dan belakang. Selalu bikin gol. Jadi kita tahu persis kalau bola di sini, ini golnya di sini. Kalau bola di sini, gol di sini. Kasih gua nih biar gua bunuh nih kiper nih. Ada istilah seperti itu. Jadi Tendang maksudnya ditendang. Gol, digolin ya? Bikin gol. Bikin gol maksudnya. Jadi main bola itu mesti otaknya jenius. Jangan seperti Sintayong ini. Dia tidak latih. Dia tidak latih ini anak-anak. Orang main bola itu adalah hanya fisik melulu. Makanya saya suka selalu protes, ganti itu Sintayong. Kita banyak uang. Kenapa tidak Guardiola yang pintar? Kemudian lawan Irak, kok banyak banget narasi di sosial media, Indonesia pasti menang. Lah, dari mana pasti menang? Saya feeling Indonesia pasti menang, tapi saya juga mengatakan Timnas U23 harus bermain secara kolektif dan finishingnya harus bagus, kan begitu caranya untuk menang. Ini sudah nyerang, ya kan, banyak yang syuting dari angle yang sulit, banyak yang syuting dari jarak yang jauh, ya gimana caranya mau mencetak gol, Pak? Kan susah caranya seperti itu, padahal ada rekan yang lain yang sudah mencari ruang. Nah, ini bisa menjadi problem besar di masa depan. Jadi saya harapkan juga nanti ya, apapun hasilnya, jika Indonesia lolos ke Olimpiade bagus, kita semua ingin Indonesia lolos ke Olimpiade. Tapi jika gagal juga, saya harapkan Sintayong akan bisa mengevaluasi semua pemain, dan pemain yang memang egois coret aja udah. Dan kan Sintayong pernah melakukan itu juga sebelumnya kan. Pemain yang tidak disiplin atau pemain yang tidak ingin atau tidak bisa mengikuti arahannya dicoret, gak masalah. Karena harus bermain secara tim. Jadi naturalisasi itu akselerasi. Tadi Bang Arya cerita kebutuhan timnas, betul. Yang saya mau ingatkan adalah yang diprioritaskan hasil itu yang senior. Maka wajar di situ naturalisasi. Tapi kewajarannya kita ukur dengan strategi sepak bola, pembangunan sepak bola kita. Berapa banyak naturalisasi gitu loh. Kenapa muncul pertanyaan berapa banyak? Karena nanti ada rasa yang terusik kita sebagai insan bola. Kalau Rizky Ridho kita lihat main, Hernando Ari, Witan Sulaiman berkontribusi, maka ada rasa kita punya saham sepak bola. Orang bola Indonesia tuh merasa gue punya saham pada sepak bola itu lewat Rizky Ridho yang besar di Persebaya, lewat Witan misalnya gitu, lewat Hernando Ari yang besar di Persebaya. Ada saham sepak bola, paham nggak? Tapi ketika lihat yang datang dari akselerasi, langsung di elit, langsung di puncak, itu mereka besar di sepak bola mereka gitu. Saham bola kita nggak ada kalau mau bilang, paham nggak? Justru kalau kita sebenarnya nggak perlu lagi dipertentangkan antara dia apakah naturalisasi atau enggak, karena tadi kita punya kebutuhan 150 orang tadi. Jangan lagi dipertentangkan. Justru kalau kita pertentangkan, itulah yang jadi nanti ada terus pertempuran perpecahan. Dan nanti dibilang bahwa tuh lihat naturalisasi, tuh lihat lokal, lihat ini. Jangan lagi. Justru kita ini ada diskriminasi yang terjadi di sepak bola. Kalau kita buat seperti itu, justru Ketum itu sangat pede loh sama liganya. Buktinya apa?
Kemarin waktu ke Piala Asia kan dia stop itu liganya untuk dapatkan pemain. Itu bukti bahwa Ketum itu percaya sama kualitas liganya. Makanya dia tarik tuh. Berarti stigma lokal pride itu runtuh ya? Ya nggak ada, jangan, Nggak jangan ada. lagi. Top. Jangan lagi kita punya seperti itu. Pokoknya dari manapun pemain mau kita ambil, itu adalah pemain timnas Indonesia. Udah kita hentikan perdebatan itu. Nah, sekarang tinggal kita cari dari mana sumber-sumbernya. Jadi kalau Jadi- ada orang yang bayangin coach, gue nggak nyindir siapapun ya. Timnas menang, dia nya nggak happy gitu mukanya. I don't get it. Don't get it. I Don't get it. don't Lu get boleh it. berbeda dengan STY, berbeda dengan Erik, berbeda dengan Koci, Yeah, tapi yeah. this is our national team. This is our national team dan kalau kita lihat ini kan setelah pemilu. Jadi berpihak ke siapa sebenarnya? Pemilu itu penuh dengan hujatan, Iya, hoax, iya, iya. fitnah dan Sorry lah ya. lain-lain. Sepak bola ini U23 loh. Mengembalikan Menyatukan kan pemersatu masyarakat bangsa. Indonesia dengan 275 Gila, 80 stadion juta penuh dengan Iya. orang Indonesia. Gila Semua itu. stadion benar-benar menyatukan. Iya. Kok ada orang yang Nobar di memecah mana-mana. belah yang Iya. nggak suka kalau kita berjadi Iya. bersatu? Nggak masuk akal untuk gue. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya. Karena jempol kalian adalah bukti kalian cinta timnas Indonesia. Legenda timnas Indonesia, Anjas Asmara sangat meragukan kemampuan Sintayong STY. Anjas Asmara bahkan meyakini Sintayong STY hanya bisa menjalankan taktik parkir bas saja tanpa adanya kreativitas menyerang dengan baik. Maka dari itu Anjas Asmara meminta sudah seharusnya Coach STY bisa segera digantikan dengan pelatih yang lebih baik lagi. Harapan Anjas Asmara meminta agar PSSI dapat berani melakukan pemecatan Sintayong. Saran dari Anjas Asmara, PSSI bisa menggantikan Sintayong dengan manajer Manchester City, Pep Guardiola. Diyakini oleh Anjas Asmara pasti PSSI bisa memboyong Pep Guardiola ke Indonesia untuk menggantikan peran STY. Keinginan Anjas Asmara untuk timnas Indonesia yakni bisa tampil cantik seperti saat dipegang oleh pelatih Phil Coerver di era 1970-an. Main bola itu otaknya harus bisa jenius. Jangan kayak Sintayong, dia tidak latih ini anak-anak, ujar Anjas Asmara saat diundang program Rakyat Bersuara yang dipublish di kanal YouTube iNews TV pada Selasa, tanggal 7 Mei tahun 2024. Ia hanya latih anak-anak main bola hanya fisik. Makanya saya selalu protes, ganti tuh Sintayong. Kita punya uang, kenapa nggak diganti sama pelatih yang pintar, tambahnya. Pria berusia 74 tahun itu menilai PSSI punya uang untuk mendatangkan Pep Guardiola ke tanah air. Ia tidak setuju dengan Sintayong karena selama ini, katanya, timnas Indonesia sangat kesulitan untuk mencetak gol. Kita punya uang, kenapa tidak panggil Guardiola? Kenapa kami dapat pelatih terbaik di dunia saat itu, era 1970-an, Phil Coerver itu? Ratu Juliana yang panggil itu untuk melatih Indonesia, terangnya. Sintayong hanya parkir bas. Perhatikan cara main timnya, hanya parkir bas. 11 pemain kita berdiri di pertahanan semua dan kita kesulitan bikin gol. Jadi main bola itu harus cetak gol. Tiru itu Messi, tiru itu Ronaldo, tuturnya menambahkan. Namun, apakah apa semuanya yang dikatakan Anjas Asmara bisa dikatakan benar? Faktanya, dalam ajang Piala Asia 2023, timnas Indonesia berhasil mencuri perhatian dunia dengan gaya permainan yang menawan ketika melawan Australia. Meskipun akhirnya kalah dengan skor 0-4, namun penampilan skuad Garuda berhasil membuat banyak orang terkesan. Sintayong adalah sosok pelatih yang memiliki visi jangka panjang untuk mengembangkan potensi timnas Indonesia. Kontrak Sintayong bersama timnas Indonesia baru akan berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2024, namun dia telah menyepakati untuk memperpanjang kerjasama dengan PSSI hingga tanggal 30 Juni tahun 2027. Ini menunjukkan dedikasi dan komitmen yang tinggi dari Sintayong untuk membawa timnas Indonesia mencapai prestasi yang lebih baik di masa depan. Selain itu, timnas Indonesia telah pernah ditangani oleh pelatih dunia top pada tahun-tahun 1975 sampai tahun 1976, yakni Phil Coerver. Pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh pelatih seperti Phil Coerver dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi Sintayong untuk terus meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia.
Di sisi lain, anggota Komite Eksekutif Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengibaratkan bahwa program naturalisasi yang kini digencarkan untuk timnas Indonesia tak ubahnya upaya menagih sejarah penjajahan Belanda. Arya Sinulinga mengatakan, program naturalisasi yang saat ini sedang fokus dijalankan PSSI adalah upaya untuk mencari pemain-pemain terbaik yang bisa membantu meningkatkan prestasi timnas Indonesia. Pasalnya, kebijakan instan ini bisa dilakukan untuk mewujudkan target-target jangka pendek timnas Indonesia. Sebab, jika harus membina pemain-pemain yang tersedia, sumber dayanya sangat terbatas. Apalagi, menurut orang terdekat dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir itu, FIFA juga memberikan keleluasaan bagi setiap anggotanya untuk menaturalisasi pemain yang memiliki darah keturunan. Mau tidak mau kita harus mencari pemain-pemain dari seluruh Indonesia, lalu kita kumpulkan, itu enggak cukup. Padahal kita butuh 150 pemain, ujar Arya Sinulinga dalam program Rakyat Bersuara di iNews TV, dikutip pada Rabu tanggal 8 Mei tahun 2025. Pak Erick Thohir melihat, enggak cukup ini 150 pemain. Lalu, di mana mencarinya? FIFA memberikan ruang kepada kita. Kalau dia berdarah Indonesia, boleh Anda jadikan pemain timnas Anda, imbuhnya. Selain itu, Arya Sinulinga juga menyinggung soal relasi sejarah antara Indonesia dan Belanda yang terikat kolonialisasi. Negeri kincir angin dulunya pernah menjajah Nusantara dalam kurun waktu mencapai 3,5 abad. Jika dulu Belanda datang berbondong-bondong ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah yang bernilai mahal di Eropa, kini bergantian Indonesia yang datang untuk meminta pemain ke Belanda. Namun, pemain-pemain yang disasar oleh PSSI hanyalah mereka yang punya darah keturunan Indonesia, baik itu dari kakek atau neneknya yang memutuskan pindah ke Belanda pada masa penjajahan. Ya, kita carilah pemain-pemain dari negara yang pernah menjajah kita. Kembali kita balik, dulu kita dijajah, kita balik jajah mereka, ujar staf khusus Erick Thohir di Kementerian BUMN sejak 2019 itu. Kalau dahulu mereka mencari rempah-rempah di negara kita, sekarang kita cari manusia-manusianya. Kita ambil itu darah-darah Indonesia. Neneknya, kakeknya, dari pihak mana, kita ambil, lanjutnya. Di sisi lain, pelatih Manchester City, Josep Guardiola, diminta pesepak bola legenda Indonesia Anjas Asmara untuk membesut timnas Indonesia menggantikan Sintayong. Anjas Asmara mengatakan, Indonesia sejatinya memiliki banyak uang sehingga layak mendatangkan pelatih sekaliber Josep Guardiola. Jadi main bola itu otaknya harus jenius. Jangan seperti Sintayong ini, dia tidak latih ini anak-anak. Ia hanya latih anak-anak main bola hanya fisik. Makanya saya selalu protes, ganti tuh Sintayong. Kita punya uang, kenapa nggak diganti sama pelatih yang pintar? Kata Anjas Asmara dalam program Rakyat Bersuara yang tayang di iNews TV pada Selasa, tanggal 7 Mei tahun 2024. Kita punya uang, kenapa tidak panggil Guardiola? Kenapa kami dapat pelatih terbaik di dunia saat itu, era 1970-an Phil Coerver itu? Ratu Juliana yang panggil itu untuk melatih Indonesia, lanjut pria berusia 74 tahun ini. Lantas, apakah Josep Guardiola menangani timnas Indonesia? Untuk saat ini mungkin belum, tapi tidak tahu di kemudian hari. Kontrak Pep Guardiola bersama Manchester City masih berlaku hingga tanggal 30 Juni tahun 2025. Sejauh ini masih belum diketahui apakah pelatih asal Spanyol itu akan memperpanjang kontrak atau tidak bersama The Citizens julukan Manchester City. Satu hal yang pasti, ada satu mimpi yang dimiliki pelatih 53 tahun tersebut. Pep Guardiola memiliki mimpi memimpin sebuah tim nasional di ajang-ajang besar seperti Piala Dunia, Piala Eropa atau Copa America.